Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertatap muka dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Belum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan berdoa di awal pembelajaran tadi dapat mempermudahkan pemahaman kita pada pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian beriman kepada hari akhir dan dalil beriman kepada hari akhir. Anak-anak pasti sudah tahu kan bahwa dunia dan seisinya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya ini akan hancur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Maka dari itu kita harus siap kapanpun hal itu akan terjadi. Dan kita sebagai umat muslim harus beriman kepada hari akhir. Untuk itu kita akan membahas tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Pertama ada alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah suatu tempat untuk peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ada dua kelompok manusia di dalam alam barzah, yaitu yang pertama, kelompok yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok orang mukmin yang soleh. Ia akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik tanpa ada rasa takut dan gentar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu surga tempat tinggalnya nanti yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang kedua, ada kelompok yang memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok orang-orang yang kafir. Ia mendengar segala pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nangkir itu, tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu neraka dengan berbagai macam siksaan. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats, adalah hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Ketiga, ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari digiringnya seluruh umat manusia sehingga berkumpul di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Nah, padang mahsyar itu adalah padang yang sangat luas yang mana semua manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab artinya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kelima ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selanjutnya yang keenam yaitu Sirat. Sirat atau Siratul Mustaqim adalah jembatan yang harus dilalui oleh setiap manusia untuk menentukan masuk ke surga atau ke neraka.
Selanjutnya yang ketujuh ada Yaumul Jaza. Nah, Yaumul Jaza adalah keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah orang itu akan masuk surga atau neraka. Nah, surga adalah suatu tempat yang sangat indah, nyaman, menarik, dan nikmat untuk ditinggali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa. Sedangkan neraka itu adalah tempat segala kesengsaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang kafir dan berdosa. Karena perbuatan jahatnya ketika di dunia, tidak ada kenikmatan sedikit pun di neraka itu. Surga itu ada 8 yang harus kita ketahui. Mari kawan kita mengenal nama-nama dari surganya Allah. Surga Firdaus dan surga Adnan, surga Naim dan surga Ma'wa, surga Darussalam dan Darul Muqamah, Al-Maqamul Amin dan surga Khuldi. Neraka itu ada 8 yang harus kita ketahui. Mari kawan kita mengenal nama-nama nerakanya Allah. Neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hawiyah dan neraka Wair, neraka Sa'ir dan neraka Labo, neraka Sakor dan neraka Hutomah. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu yang pertama, seorang budak dinikahi tuannya atau majikannya. Yang kedua, orang-orang yang miskin yang pekerjaannya mengembala kambing tiba-tiba menjadi pemimpin bagi orang banyak. Yang ketiga, meluapnya jumlah kaum wanita melebihi kaum laki-laki dengan perbandingan 50 dibanding 1. Selanjutnya yang keempat, banyak gunung yang telah lenyap dari tempatnya. Selanjutnya, banyak terjadinya gempa bumi di mana-mana. Selanjutnya ada orang-orang yang congkak menjadi kepala atau pemimpin. Ciri selanjutnya ialah orang kukuh dan kuat agamanya. Dalam pengalamannya ibarat orang yang menggenggam bara api, karena sudah tidak ada orang lain yang mau membantunya. Selanjutnya, banyak orang bodoh yang rajin beribadah sehingga mudah dirayu iblis. Selanjutnya, ada para pengembala yang bermegah-megahan dengan gedung yang tinggi dan besar. Selanjutnya, ilmu agama tidak lagi dipahami dan dipelajari. Terus perzinaan dan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Minuman keras dapat diperoleh dan diminum dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, orang yang bukan sanak family menjadi akrab, tetapi sanak family justru menjadi jauh dan terputus. Selanjutnya, uang menjadi pusat perhatian dan dimuliakan oleh masyarakat yang bertahta. Umumnya, rezeki yang dimakan manusia dari hasil riba dan barang-barang yang haram. Semakin banyak hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dilaksanakan oleh manusia dan jalan hidup yang ditempuhnya hanya menurut hawa nafsu. Tanda-tanda kiamat besar antara lain: yang pertama, munculnya binatang aneh yang bisa berbicara. Dabbah yaitu binatang yang berkaki 4, berbulu dan lain dengan binatang lainnya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang ketiga, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya ialah api yang mengiringi manusia.
yaitu keluarnya api dari dasar kota Adin yang mengirim manusia ke tempat berkumpulnya pada hari kiamat. Terus, punahnya ajaran Islam, lenyapnya Al-Quran, dan hilangnya orang baik-baik. Selanjutnya, umat manusia kembali ke paham jahiliyah dan menyembah patung. Selanjutnya, rusaknya Ka'bah, keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, matahari terbit dari arah barat, 3 kali gerhana, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.